Kita langsung aja mulai ke pertanyaan yang pertama, yang datang dari Saudari Aziza untuk Mas Dihian dan juga Mbak Amanda. Pertanyaannya adalah, bagaimana dalam menjalankan dan upscaling bisnis secara digital pasti akan ada rintangannya. Nah, bagaimana contoh rintangan itu dan bagaimana cara Firebox serta menanti untuk overcome hal-hal tersebut? Mungkin bisa kita mulai dari jawaban Mas Dihian terlebih dahulu, dilanjutkan dengan jawaban dari Mbak Amanda. Baik, kalau begitu kepada Mas Dihian, kami persilakan untuk menjawab dalam waktu kurang dari 5 menit. Boleh, thank you so much buat pertanyaannya Aziza. Jadi dalam digital marketing pasti kita tuh namanya sangat ini coba ambil view yang lebih bagus. Jadi dalam digital marketing itu pasti ada tools yang kita pakai. Tools yang kita pakai mainly biasanya social media atau biasanya kayak apps yang ada di social media atau apps yang ada di search console gitu, kayak Google. Nah, ketika kita fokus atau kita punya bisnis yang core marketingnya itu ada di bidang itu, misalnya kayak marketing menanti itu hard on social media marketing. Jadi kita itu kadang-kadang punya ketergantungan terhadap tools-tools ini gitu. Jadi kalau misalnya kita kuat di Instagram, maka kita punya kayak kita punya exposure yang kuat di Instagram, tapi belum tentu Instagram itu bertahan selama. Itu namanya kalau dalam istilah marketing itu non-direct effect gitu. Jadi kalau misalnya Instagram mengalami penurunan user, maka kita sebagai pengguna tools Instagram juga akan terkena efek itu. Nah, itu adalah salah satu challenge yang sangat erat dengan bisnis-bisnis yang menjalani marketing di bidang sosial media. Jadi gimana cara kita mengatasinya adalah, of course, tadi aku udah share sedikit di PPT bahwa we have to be adaptive, itu berlaku buat semua bisnis, even menanti bisnis yang baru ataupun bisnis yang udah berjalan lama. Bahwa ketika kita hard on social media, let's say social media maka kita harus juga forecast ke depannya bahwa dan menyadari bahwa social media ini nggak bertahan selamanya. Seperti itu. Jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah gimana cara kita membuka mata dan berusaha untuk experimenting digital marketing di tools-tools yang lain. Karena di masa depan pasti akan muncul tools yang baru. Nanti Facebook dengan metaverse-nya dia akan mengeluarkan tools yang baru dan lain-lain. Kita akan berusaha untuk adapt ke situ. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi bisa kita tarik kesimpulan ya dari jawaban Mas Jihen tadi, bahwa kita harus mengurangi ketergantungan terhadap satu teknik dari SMM saja. Dan kita juga harus mulai mencoba teknik SMM yang lain ya, Mas. Oke. Kalau begitu selanjutnya kepada Mbak Amanda, kami persilakan. Halo. Sorry, boleh di-repeat question-nya nggak ya? Sorry, tadi aku lagi nggak di tempat. Oke, boleh. Baik, ini akan saya bacakan ulang pertanyaannya. Dalam menjalankan dan upscaling bisnis secara digital, pasti ada rintangannya. Bagaimana contoh rintangan itu dan bagaimana cara Firebox untuk overcome hal tersebut? Oke. Mungkin just maybe to start a little bit, ini running a business is not easy ya. I think like 1 in 10 businesses fail. They don't make it even up to year 5. Dan challenges itu pasti ada terus. Every day pasti challenges-nya itu berbeda-beda. Tahun pertama pun challenges-nya akan beda dengan challenges tahun kedua, tahun ketiga. Tergantung how fast also the business is growing and the different types of business. So I think just understanding ini kayak it's not challenges itu pasti ada. Entrepreneurship is not an easy ride. And having that mentality to begin with, that it's okay. Semua kan adalah sebuah proses. Entrepreneurship is it's a process of growing and a process of learning. And for everyone to be okay with that. Jadi jangan terlalu okay kalau things are going well. Jangan terlalu sedih when things are not doing too well. Mungkin salah satu contoh challenges kayak di tahun first and second year, mungkin salah satu giving you an example itu kayak managing your time. Pasti tahun pertama itu banyak yang kita harus melakukan sendiri. Kita belum ada tim dari marketing, branding, operations, customer service. Ini semua harus kita lakukan sendiri, and kita benar-benar harus manage our time and priorities properly gitu. Jadi
we have to have focus. And then I would say kalau in terms of like digital business, and also kita itu mungkin tadi udah dibilang sama Pak Jehan juga ya, we need to keep innovating and keep changing. Soalnya things are always changing, customer behavior pun selalu berubah gitu. Jadi kalau kita memulai bisnis sekarang, we have to understand that things are changing faster than they used to. Even the way of working, the way of doing things, the way of marketing, the way of branding, mungkin 10 tahun yang lalu, even 3 tahun yang lalu gitu, udah beda banget gitu dengan marketing yang akan efektif sekarang. So in order to scale up, kita harus tetap lihat what are the trends that are going forward. Kira-kira tren apa sih yang ada di Indonesia? Kita juga bisa lihat trends that are happening overseas, and kita harus benar-benar stay ahead of the game. We have to keep again innovating. Kita harus stay at the forefront supaya kita itu pasti bisa terus bisa leading, and we can always keep growing. Mungkin itu sih. Oke, baik, terima kasih Mbak Amanda. Jadi intinya tantangan itu pasti selalu ada ya Mbak, dan we need to keep innovating and changing. Ini seperti brand ya, constantly innovating. Nah, oke, kita akan beralih nih ke pertanyaan selanjutnya yang datang dari Saudari Indah. Nah, pertanyaan ini ditujukan khusus untuk Mbak Amanda. Akan saya bacakan pertanyaannya. Apakah Mbak Amanda dan Sayurbox mempunyai rencana untuk bekerja sama dengan para petani lokal yang berada di luar Pulau Jawa? Oke, boleh silakan Mbak Amanda untuk dijawab dalam waktu kurang dari 5 menit. I think that's an easy question ya pasti. I think as a company we always have to have big goals, big ambitions, and pastinya Sayurbox goals-nya adalah untuk bekerja dengan petani di seluruh Indonesia sih. Oke, jadi pastinya ada, dan itu merupakan suatu visi ya Mbak Amanda. Menarik banget. Oke. Jadi mungkin akan dimulai untuk dilakukannya mungkin untuk depannya ya Mbak, untuk bekerja sama dengan petani lokal di luar Pulau Jawa. Oke deh, kalau gitu kita akan beralih ke pertanyaan ketiga yang datang dari Saudari Bedzi untuk Mas Jehian. Nah, pertanyaannya adalah, seperti yang kita ketahui, Kak Jehian sudah menyusun banyak big plans untuk menanti. Kira-kira dari semua strategi, semua yang disusun, strategi manakah yang paling groundbreaking? Nah, kepada Mas Jehian, kami persilakan untuk menjawab. Groundbreaking ya. I don't want to self-proclaim ya guys. Groundbreaking itu biasanya yang bisa menilai adalah orang-orang yang melihat hasilnya, seperti itu. Tapi aku bisa bilang bahwa our mindset in developing the strategy for Menanti as a brand dulu, itu kita coba cari approach yang sifatnya unik. Karena aku sendiri, tadi teman-teman aku udah jelasin kan bahwa backgroundku sebelum Menanti adalah sebagai talent manager. Talent manager itu erat kaitannya dengan developing creators. Kita develop creators dari zero subscribers, zero followers, sampai mereka bisa nemuin brandingnya mereka sendiri. Jadi ketika kita bikin Menanti ini, the same mindset aku bawa juga ke dalam brand F&B ini, bahwa ketika kita sedang menjalankan influencer driven business yang berkaitan sama F&B, kebetulan kali ini di F&B dan di bidang beverage. Tapi strategi marketing yang kita coba apply tidak jauh beda dengan cara aku menjalankan si talent management itu. Jadi rasanya seperti ini, kalau misalnya kita ngejalanin marketing sama Jerome, otomatis kita harus bisa revolve around what's the good marketing yang ada di sekitarnya dia. Dan itu banyak influencer driven business yang tidak menyadari hal itu, atau setidaknya tidak menggunakan hal itu dengan baik. Tidak selalu marketing yang sifatnya grand, atau marketing yang sifatnya aesthetics, marketing yang sifatnya kayak super indah, cantik, dan lain-lainnya itu pasti sesuai dengan investor yang sedang mereka guide atau dengan BA yang lagi mereka pegang. Dan itu sesuatu yang coba aku bawa terhadap Menanti. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Nah, aku sebutin beberapa contoh aja. Promo yang kita taruh itu selalu berhubungan sama tematika. Yang terakhir, kita ada promo pelajar di mana anak SMP SMA bawa rapot
kalian tunjukin, bisa Google Classroom, bisa rapot buku, kalian liatin aja ujian matematika kalian nilainya berapa, dan kalian bisa dapat diskon based on nilai ujian kalian. Semakin tinggi kalian bisa dapat diskon semakin besar. Kalau yang paling terakhir ini, kalian bisa datang ke Menanti, coba cek aja, sekalian bantuin aku cek juga, barangkali ada store yang belum naruh. Kita taruh soal di store itu. Kalau kalian bisa jawab soal benar 5, kalian dapat diskon 35% untuk pembelajaran sebesar apapun dan bisa dipakai secara berulang-ulang. Jadi itu mendorong marketing mendorong audiens itu untuk tahu gitu bahwa bisnis ini tuh geraknya di bidang situ, dan orang di belakangnya adalah influencer yang bernama Jerome Pauline, berkaitan dengan edu creating, berkaitan dengan matematika dan lain-lain. Maka kita harus coba reverse marketing strategi kita around that. Jadi kalau menurutku pribadi itu cukup groundbreaking, tapi sekali lagi yang menentukan adalah audiens. So gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Jahian. Wah, oke, jadi intinya marketing yang unik ya. Tadi bahkan ada diskon sesuai dengan nilai matematika. Ini keren banget sih ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah mempercepat distribusi sayur supaya dapat sampai ke tangan konsumen dalam kondisi segar pastinya lebih mahal. How Sayurbox determine competitive and profitable price? Seperti itu Mbak Amanda. Silakan dijawab dalam waktu kurang dari 5 menit. Iya, kalau konsep dari Sayurbox sebenarnya kan kita adalah memotong rantai distribusi ya. Jadi kita akan membeli langsung nih dari petani, yang biasanya petani itu akan menjual ke berbagai kayak tengkulak, habis itu dari tengkulak akan dijual lagi ke trader nomor 2, trader nomor 3, kadang-kadang habis itu ke pasar, terus habis dari pasar ke tukang sayur. So the supply chain itu sebenarnya sangat panjang gitu. What Sayurbox is doing is giving access buat petani itu untuk menjual langsung ke konsumen. So when we look at kalau dari segi pricing, actually kita harganya itu nggak jauh beda. We're fair, actually a lot cheaper than supermarkets. Agak mirip dengan pasar. Sistem distribusi Sayurbox itu sebenarnya kita itu benar-benar kerja bareng petaninya dalam very extremely closely. So we work with them. Kita itu melakukan program tanam bareng sama petani kita. Kita kasih harga yang profitable buat mereka supaya mereka itu bisa panen dan mendapat income sepanjang tahun. Jadi nggak sekali panen, habis itu nggak panen lagi. Mereka bisa ada program tanam supaya income-nya itu sesuai gitu. So actually kalau dari segi pricing, karena kita membuat supply chain ini, the goal is to make the supply chain efficient supaya kita masih bisa tetap kompetitif dari segi harga ya. And our mission is to be able to reach a large number of customers. Kita juga bisa reach a large number of farmers. To maintain, kalau profit dari Sayurbox sendiri, kita itu lebih maintain generally a healthy profit, tapi misi kita itu mencapai lebih ke mass market and really giving that access to market. Oke, baik, terima kasih Mbak Amanda atas jawabannya. Jadi tadi bisa kita simpulkan bahwa Sayurbox itu memotong rantai supply chain ya tadi bisa dibilang. Nah, dengan begitu harga sayur-sayuran serta buah-buahan dan lainnya menjadi lebih murah dan bahkan lebih kompetitif dibandingkan harga-harga di supermarket. Oke, kalau begitu kita akan beralih ke pertanyaan kelima dari saudari Rizka untuk Mas Jehian. Berikut ini akan saya bacakan pertanyaannya. Apa yang bikin UPS-nya menanti dibandingkan dengan bisnis minuman yang lain? Seperti itu pertanyaannya. Baik, kepada Mas Dia, silakan. Apa Mas? Maksudnya unique selling point kali ya, USP ya, iya, bukan UPS. Terbalik ya tulisnya. Oh, sebalik, oke. Point ya, USP. Oke, basically satu, kita tuh kalau kalian lihat Instagram itu hashtagnya teh buah paling enak. Jadi kita itu fokusnya dari teh buahnya. Walaupun surprisingly ini nih sampai sekarang masih wonder sih kita. Kita itu jualan namanya potato chicken. Itu sebenarnya complementary yang kita sifatnya oke, gimana kalau kita bikin satu snack ayam sama kentang yang dibeli nggak tahu itu number one sold item gitu. Ngalahin semua minuman kita. Jadi orang-orang kayak lebih banyak beli ayam daripada beli minum.
Tapi let's not talk about that. Coba bicara soal unique selling point. Jadi kita kan jualan teh buah gitu, teh buah teh dengan potongan buah tadi. Otomatis itu satu unique selling point ya. Tapi menurutku variabelnya kurang banyak kalau itu doang. Nah, variabel kedua yang coba aku masukin adalah dari segi pricing-nya. Kita merasa bahwa teh buah yang gini, industri teh itu teman-teman semua di Indonesia itu masih sangat muda. Walaupun beverage bisnis udah banyak banget. Kita kan bisa lihat ya, ada bisnis kopi, ada bisnis jus, ada bisnis teh juga udah banyak. Tapi kalau di Indonesia ini tergolong masih sangat muda. Kalau kita lihat ke negara-negara lain, kayak Taiwan, kita lihat China, kita ngelihat siapa ya, even kayak Singapura, I think, tapi Thailand and China ya. Mereka itu ada bisnis teh yang sampai IPO. Artinya perusahaan itu begitu besar sampai sahamnya bisa dibeli di bursa efek China gitu. Sedangkan di Indonesia itu belum ada brand food and beverage yang pada restoran dari Indonesia yang sampai ke sana gitu. Let's say kayak kalau kayak KFC dan Pizza Hut, oke, itu franchise dari luar negeri lah. Dan akhirnya itu membuat ketika minuman dari luar negeri itu yang udah major industrinya masuk Indonesia, mereka di-apply sebagai franchise internasional. Misalnya, let's say, aku mau sebut kompetitorku, it's okay. Let's say, when we talk like Ben Gongs, itu teh dari, I think Taiwan atau Hong Kong gitu. Dan itu teh buah juga. Karena mereka akhirnya sifatnya franchise luar negeri, mereka harus set price point yang cukup tinggi. Karena HPP mereka atau COGS mereka itu cukup tinggi. That's why kita sebagai brand lokal dengan Indonesia yang menghadirkan teh buah dengan potongan buah yang mirip dengan kompetitor kita berusaha untuk set price point yang jauh lebih rendah daripada mereka supaya bisa dinikmati sama berbagai kalangan. So I think dari segi USP produk kita dua hal itu, teh buah dengan potongan buah paling pertama di Indonesia, brand lokal, dan yang kedua adalah dari segi pricing-nya, bisa dinikmati sama berbagai kalangan. Semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih Mas Jihan. Jadi teh buah dengan potongan buah pertama di Indonesia dan juga segi pricing-nya ya, Mas. Baik, Yes. sayang sekali pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada sesi tanya-jawab kali ini nih, Yan. Sayang sekali ya, karena keterbatasan waktu, kami harus menyudahi sesi tanya-jawab kali ini.